Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bersama Bang Zul. Alhamdulillah. Jadi program yang kali ini itu sebenarnya adalah program, saya sebut dia program ini kunjungan ke proyek. Program kunjungan ke proyek ini program kunjungan kepada teman-teman yang saya kenal dengan baik, para pelaku praktisi developer properti syariah. Jadi kita datang ke proyeknya, kita langsung ngobrol sama ownernya. Nah, kali ini saya lagi ke proyek Ahsanu Amalah Residen. Nah, bersama abang saya ini, Bang Zul, dan kami satu kelas ya Bang ya? Satu kelas. Satu angkatan DPS 20 ya kita ya? Jakarta 20. Dan alhamdulillah ini proyek beliau sejak 2019 Ahsanu Amalah Residen. Proyek ini memiliki banyak keunikan. Keunikan dari secara konsep. Nah, ini yang akan kita ngobrol-ngobrolkan, tapi tidak hanya itu, kita akan ngobrol lebih banyak dengan beliau tentang properti syariah, apa yang terjadi saat ini, seperti apa sebenarnya, agar teman-teman atau siapapun yang nonton obrolan ini tahu properti syariah itu gimana sih, terutama properti syariah tanpa bank. Mungkin banyak yang nanya, oh begini begitu, dapat berita begini dan begitu. Ya, kita ngobrol aja langsung dengan pelakunya, dengan developernya, dan kita akan lihat nanti, kita akan keluar. Ini di rumah contoh ya, kita ya, rumah contoh. Ini Masya Allah, saya selalu dengan desain-desain beliau ini saya selalu tertarik ini karena compact, kemudian fungsinya dapat. Nanti kita lihat sebentar. Bang Zul. Ya, gimana? Bang Adit. Iya, kita ngobrolnya santai-santai aja sih Bang. Kita ini ya bincang-bincang santai lah. Siap, Bang Adit. Gimana awal-awal mula-mula proyek ini nih? Kita ketemu kan 2000 berapa sih kita kelas itu sih? 2019 ya itu ya. Terus habis antum itu. Tapi waktu itu ini kan udah antum ancer-ancer ya? Udah mulai ya? Belum ya, salah kelas ya kita ya? Iya, waktu di kelas. Jadi waktu di kelas kan terprovokasi lah ya sama Suheng. Iya, mentor-mentor kita lah. Mentor kita kan. Kita. Jadi pas kelas itu, kalau nggak salah pertemuan ketiga itu tergugah untuk cari tanah. Cari tanah, kontak-kontak teman, langsung dapat tanah ini ya. Tanah ini. Jadi tanah ini ditawarkan ke kita, sekaligus kita praktek teknik-teknik negosiasi. Pada saat kelas itu ya. Iya, jadi berarti ini bersamaan ya? Bersamaan, betul. Jadi tanpa banyak modifikasi, teknik-teknik negosiasi di kelas itu kita pakai untuk negosiasi lahan ini langsung. Qadarullah, teknik yang kita pakai itu pas banget. Langsung mengena gitu. Berarti makanya langsung gol. Cespleng gitu ya. Iya, mungkin di tanah ini pas banget gitu, karena begitu coba di tanah lain enggak. Berarti berdasarkan kondisi ya. Iya, ternyata situasi dan kondisi bersyarat lah gitu. Iya, menentukan. Ya. Antum backgroundnya sebelumnya udah tahu properti ya? Antum kan sebelumnya sudah tahu, jadi emang ya sebagai pelaku konstruksi sudah lama tahu, tapi sebagai developer ya baru. Kalau ini proyek pertama ya, Ahsanu Amalah. Betul. Ahsanu Amalah, artinya apa? Ahsanu Amalah Residen. Ahsanu Amalah itu kan mau kita jadiin ruh ya, jadi pegangan. Jadi setiap beraktivitas begitu kita cantumkan namanya itu akhirnya itu jadi semacam ikatan gitu. Kalau bisa kan, kalau kita mengerjakan sesuatu ya sebisa mungkin yang Ahsanu Amalah gitu. Berarti pegangan ya. Kalau ketika kita melakukan, termasuk antum dalam mengeksekusi proyek ini. Betul. Nah, antum pengen antum cerita agak banyak tentang konsep Ahsanu Amalah, karena ini yang paling menarik adalah ada yang berbeda nih di konsep ini. Ada idealisme yang antum bawakan gitu. Betul. Apa Bang? Ya, jadi itu bermula dari banyak aspek ya. Salah satunya kan pengalaman pribadi. Kebetulan gini Bang Adit, saya itu kan punya anak, ya alhamdulillah sekarang punya 6 anak. 6 anak? Iya. Dan
anak-anak kita ini sudah berusaha kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang Terbaik lah menurut kita. Iya, terbaik lah, biayanya juga lumayan tinggi kan. Sudah kita sekolah di sana, ternyata kita dapat lagi informasi ada sekolah lebih bagus. Kita pindahin. Ya. Tujuannya apa? Untuk dapat yang lebih bagus lagi kan. Ya, sampai bela-belain ngontrak ke dekat sekolah anak itu supaya memastikan anak mendapatkan sekolah yang baik. Itu perjuangan orang tua kan. Betul. Tapi ternyata pendidikan anak itu di orang tua, di sekolah, dan di lingkungan. Nah, kita miss di poin ketiga. Lingkungan. Iya, di rumah kita udah kerja sama istri, mengontrol kondisikan kan. situasi. Di sekolah sudah kita pilihin yang menurut kita paling cocok. Betul. Nah, di lingkungan ini nggak bisa kita kontrol. Betul. Nah, begitu kita coba tinggal di lingkungan A, akhirnya anak ikut kayak A karena lingkungannya A. Kita pindah juga begitu, akhirnya kan ternyata faktor lingkungan ini yang punya peran besar, persentase terbesar. Iya, punya peran besar karena anak itu kan tertarik sama hal-hal baru. Begitu dia gaul sama teman-temannya di tetangga-tangga di lingkungan, kawan-kawan hal-hal baru, dia nggak lihat baik buruknya, dia lihat baru, dia tiru gitu. Dia coba. Nah, pas kita dapat tinggal di lingkungan yang heterogen, contoh saya tinggal waktu itu di Pamulang. Nah, itu kan developernya umum, jadi pembeli juga umum, jadi berdasar latar belakang yang berbeda-beda. Karena mindsetnya pakai bank, jadi bank hanya menyeleksi dari sisi kemampuan bayar kan. Nah, karakter orangnya nggak diperhatikan. Nggak sampai ke situ. Nah, akhirnya emang dapat yang tetangga yang tetangganya modelnya suka menang sendiri, ada yang dia modelnya orientasinya dunia banget kan. Otomatis akhirnya berbagai macam model lah, otomatis kan model. Heterogen banget. Anak-anaknya juga kan akhirnya deskripsi tentang hal baik dan buruk itu berbeda. Yang menurut kita nggak baik, kurang baik, menurut mereka sah-sah aja. Karena berdasarkan orang tuanya nih. Nah, berdasarkan orang tuanya, akhirnya di situ terjadi overlap. Dan namanya anak lagi-lagi tadi kan senang sama hal-hal baru, selalu terpengaruh. Itu mempengaruhi sekali karakter pembentukan anak. Walaupun kita sudah jaga di rumah, cari sekolah yang mahal. Betul. Itu yang terjadi. Sama Bang. Jadi anak juga ngerasain tuh bahwa faktor lingkungan ini faktor yang kita di luar kontrol kan. Tidak bisa kita kondisikan lingkungan itu. Betul. Artinya sekolah kita pilihkan, di rumah kita bikin program kerjasama sama istri seperti yang bilang tadi, lingkungan enggak. Nah sekarang itu yang antum merasakan. Iya, jadi berawal dari pengalaman pribadi itu, kegundahan pribadi. Ada dua hal, Bang Adit atau Bang Tobing ini? Bang Adit. Dua-duanya bisa. Bang Adit. Itu faktor lingkungan. Nah, faktor pribadi sama ada faktor pribadi. Faktor pribadi itu terkait motivasi beramal ya. Jadi kan saya ini kan orang proyek. Biasa orang proyek itu kan sibuk sama proyek, ngaji jarang. Ya kan, amal pas-pasan. Terus hitung-hitungan kayaknya kalau mau ngejar akhirat modalnya apa gitu kan. Nah, di situ terus kemudian berpikir bagaimana caranya bisa beramal cerdas. Kan beramal cerdas kalau kata Ustaz kan orang lain yang mengerjakan kita kebagian. Nah, jadi ada dua faktor. Satu faktor keluarga, kedua faktor internal pribadi. Nah itu kemudian menjadi dasar pemikiran. Begitu nanti saya punya kesempatan Allah kasih kemudahan buat proyek sebuah perumahan, saya mau meng-create itu perumahan tersebut bisa menghilangkan kendala-kendala yang tadi saya sebutkan. Artinya bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang dua tadi. Betul. Karena lingkungan pembelajaran anak. Yang kedua
beramat cerdas untuk diri pribadi. Iya, Oke, betul. baik, menarik, lanjut Bang. Karena dan kayaknya masalah yang saya alami juga masalah klasik yang dialami oleh Semua orang. banyak orang tua. Iya, saya juga. Katakanlah saya seorang Bang. Buat yang merasakan atau menilai bahwa orientasi akhirat itu adalah penting gitu kan. Iya, harus. Nah, kecuali yang dia menganggap dunia akhirat sama aja, ya mungkin beda ya. Beda. Nah, makanya kemudian lahirlah konsep ahsan wa amal ini. Jadi dari penamaannya aja waktu itu kita sempat bingung apa nih Yang kira-kira. ngasih nama siapa nih? Diskusinya sama istri apa? Ya Sama tim? enggak sih. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol sama kakak kan, sama kakak. Jadi ya karena memang kita mau ada pegangan, nah kita sengaja pakai nama ahsan wa amal karena begitu nama ahsan wa amal kan berarti kita harus secara apa namanya dari dalam diri sendiri ya pengen yang terbaik gitu kan. Akhirnya dari sisi banyak hal kita upayakan bagaimana caranya bisa ahsan wa amal. Misalnya dari sisi bangunannya, dari sisi konsepnya, dari sisi jualannya, walaupun karena ilmu kita yang masih terbatas jadi ya belum seideal yang kita mau, tapi paling enggak kan kita sudah yang memberanikan diri bikin sesuatu yang menurut kita pengenan gitu. Betul. Konsepnya begitu. Betul. Nah, muncullah nama ahsan wa amala. Nah, lo next kemudian apa poin-poin yang antum kemudian tetapkan yang menurut antum itu ahsan wa amala gitu. Jadi begini, kebetulan kan idealisme orang kan berbeda-beda ya. Saya pribadi itu menilai bahwa investasi properti itu kan ada hal yang selama ini sering digaung-gaungkan. Ayo Pak beli investasi properti, dijemur aja harga naik kan? Harga naik, ya. Nah, di sisi yang lain ada orang-orang yang memang sudah punya uang banyak, dia nggak butuh-butuh amat sama properti, tapi memang dia mau memperbanyak uangnya, ya untuk hal-hal yang sebenarnya lebih ke keuntungan pribadi dia gitu kan. Nah, saya pribadi kurang setuju gitu. Jadi akhirnya di ahsan wa amal ini kan kita tidak membolehkan pembeli dengan Investasi. Paham. Karena memang ada bagusnya investasi pada skala tertentu ya. Tapi kalau sampai kan banyak, contoh saya di BSD itu banyak orang invest bahkan rumahnya plafonnya sampai pada ambruk aja. Nggak diapa-apain sama dia. Bahkan disewakan dijemur aja. Kalau kayak bahasa antum tadi, dijemur beneran. Dijemur aja. Dijemur secara harfiah itu. Jadi disewakan aja dia malas gitu. Untuk dapat pendapatan 20-30 juta per tahun itu dia malas. Karena yang penting dia beli. Nah, kalau kita udah ngurus perizinan, ketemu preman, segala macam bla bla bla, terus akhirnya cuman dibeli oleh sama investor-investor yang seperti itu. Yang model menjemur itu. Yang menjemur itu kan kayaknya ya capek gitu kan. Kurang mengenal. Makanya kan saya berpikir gimana caranya nanti perumahan yang dibikin harus dihuni. Berarti sekarang ini antum ini tidak sedang menjual propertinya, tapi menjual lingkungannya. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi pola awal itu adalah perumahan ini harus dihuni. Nah kan kemudian menimbulkan pertanyaan lanjutan kan. Kalau harus dihuni, dasarnya apa kan gitu? Saya harus punya nilai yang memperkuat. Apa yang buat orang mau harus tinggal hunian di situ? Betul. Huni di situ, tinggal di situ. Apa yang nilai plusnya? Betul. Kreditnya apa gitu kan yang dipikirkan. Jadi ini adalah rangkaian yang berurutan yang saya gunakan. Jadi dari cerita awal tentang lingkungan, motivasi pribadi, kemudian orang invest jemur itu banyak yang kurang manfaat lah ya. Nah, kemudian ada kaitannya sama ini berarti harus seperti apa perumahan kan. Akhirnya lahirlah konsep pesantren keluarga di yang perumahan pesantren keluarga. Oke, gimana? Pesantren keluarga. Jadi kita kan berpikir nih, wah
supaya lingkungan tadi dapat yang bagus, supaya yang tinggal ini harus menghuni, kan? Supaya menjadi apa tadi namanya beramal cerdas. Akhirnya kita tuangkan dalam tadi konsep pesantren keluarga. Konsep pesantren keluarga. Iya betul, pesantren keluarga ini akhirnya kan berarti supaya dapat lingkungan yang baik, berarti orang-orangnya yang tinggal harus orang-orang yang baik. Nah kalau mau tahu orang-orang baik apa enggak, cara paling gampang kita uji dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau dia setuju dan tidak ada resistensi terhadap kegiatan-kegiatan yang baik, nah insya Allah dia adalah orang-orang yang baik. Dengan sendirinya lingkungan yang baik yang kita cita-citakan bersama tadi akan terwujud. Nah itu dasar awalnya. Awal dari konsep ini Ahsanul Amal Residen ini dasarnya tadi itu mulai dari keinginan untuk pendidikan anak karena lingkungan di luar nggak bisa dikontrol, bikinlah lingkungannya sendiri. Kemudian pribadi pengen beramal cerdas, bikinlah seperti ini. Nah, tadi kalau kita di awal bercerita bahwa dengan perbankan itu yang antum bilang tadi tempat antum tinggal itu orang-orang banknya itu kan nyeleksinya kan cuma kemampuan konsumen nih. Betul. Kemudian antum membuatlah Ahsanul Amalah dengan konsep yang tadi pesantren keluarga. Cara menyeleksi konsumennya apa yang berbeda? Iya. Dengan bank gitu. Jadi memang kalau di sini kan kita lebih ke karakter pembelinya ya. Calon konsumen ini kan memang dari awal ya kita bikin kriteria versi kita lah. Yang mana kriteria yang kita bikin ini ya memang tujuannya tadi menyaring orang-orang yang baik tadi. Yang baik tadi. Oke. Poinnya apa? Poinnya yang pertama kan karena kita perumahan muslim, walaupun secara muamalah kita boleh menjual ke non-muslim kan, tapi kita kan memilih. Dan ini pilihan kita lah, konsep kita sendiri lah kita. Ya, masih banyak saudara-saudara muslim kita yang lebih layak dan lebih utama untuk kita bantu. Jadi kita tetapkan di sini perumahan khusus muslim aja. Kemudian manusia itu kan Bang Adi kan nggak bisa dilepas begitu aja. Atau cuma dihimbau aja gitu kan. Misalnya ke orang bawa motor nggak pakai helm, polisi nggak bisa nilang, cuma bisa himbau. Nah kira-kira kan yang bawa motor besok nggak pakai helm terus. Karena cuma himbau aja. Oh iya siap aturan mentilang gitu ya. Siapa polisi? Besok saya pakai. Besoknya ya begitu tetap aja nggak pakai helm. Nah karena nggak ada pemaksaan. Nah sama di sini kita bikin sedikit aturan yang memaksa gitu. Jadi aturan memaksa gimana nih? Nah, dalam hal ini kan misalnya orang udah beli rumah dipaksa lagi nih. Jadi ada kriteria yang kita bikin karena kita condong untuk yang baik dan kita aja kan memang untuk kebaikan konsumen sendiri sebenarnya kan. Tadi muslim, kedua yang beli ini wanitanya sudah menutup aurat. Jadi yang mau beli di sini harus menutup aurat, sudah menutup aurat. Sudah menutup. Jadi kalau misalnya belum, ya harus mau. Gitu. Kalaupun misalnya menutup auratnya belum sempurna, itu masih bisa dipertimbangkan. Nah, karena kan nanti kita lihat seperti apa gitu. Karena nanti di sini kan akan berproses juga. Berproses. Jadi dakwah itu kan istilah kata kalau orang sekolah kan nggak langsung S3 kan. Jadi kalau dia menutup auratnya di lingkungan sini aja, perubahan ini pas di luar dia buka aurat gitu. Itu pasti ketahuan. Kalau ketahuan, antum tolak atau tetap membiarkan? Nanti kita ada kriteria lanjutan. Oke, lanjut. Yang nanti ini menarik. Kalau di sini dia lolos, di tempat lain belum lolos. Oke. Yang keempat. Yang ketiga ini untuk yang penghuni itu dilarang merokok. Penghuni dilarang merokok. Iya, jadi walaupun di rumahnya sendiri. Jadi di sini kita terapkan area bebas rokok. Gitu. Dari satu lingkungan ini semuanya tidak ada yang jadi boleh untuk merokok. penghuni memang sepakat di sini bukan area merokok. Jadi kalau ada tamu juga tamunya dikasih tahu gitu. Karena saya pribadi juga tidak senang sama asap rokok. Tidak senang sama asap rokok. Jadi emang dan rokok kan dihukumi haram ya. Oleh mayoritas ulama. Makanya
Itu yang kita ambil sebagai salah satu kriteria. MUI juga mengeluarkan fatwanya haram kok. Haram, iya. Fatwa MUI juga haram. Haram. Nggak cuma. Nah, insya Allah orang kalau sudah tidak merokok, insya Allah tidak pakai narkoba, ya kan? Insya Allah dia berarti dia pandai mengontrol disiplin diri. Iya. Berarti dia orangnya insya Allah tidak ikut-ikutan, Oke. ya kan? Berarti insya Allah orangnya karakter dirinya kuat. Biasanya begitu karena dia punya prinsip. Di saat teman-temannya pada ngerokok dia nggak ngerokok kan, berarti orangnya insya Allah punya karakter. Jadi dengan menseleksi orang tidak merokok itu sebenarnya kita banyak dapat benefit. Kita banyak dapat karakter konsumen yang unggulan lah. Ya betul. Oke, berarti 3 nih tadi, Muslim, yang untuk yang wanitanya atau istrinya atau anak-anak perempuannya itu berjilbab. Ketiga, yang si suami nggak boleh merokok, dan termasuk tamu juga nggak boleh merokok. Iya. Misalkan mereka kedatangan tamu nih. Iya, udah kita sampaikan jangan menyediakan asbak. Nah, rokok matiin di depan gerbang, sebelum masuk ke gerbang. Iya. Itu udah nggak boleh ngerokok. Iya, jadi udah kita. Berarti kawasan Bebas secara rokok. bebas rokok, secara Iya. kawasan bebas rokok. Oke, yang keempat. Yang keempat itu adalah karena tadi dalam rangka menyaring konsumen ini adalah orang-orang yang baik. Salah satu kriteria Muslim yang baik adalah dia bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Bener kan? Iya, betul. Nah, mau menilai kebaikan agama seseorang kan salah satu dinilai dari sholatnya. Benar. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid kecuali ada uzur syar'i. Ya. Ini masuk dalam persyaratan. Masuk dalam persyaratan. Oke. Makanya kita sediakan di sini tempat sholat yang cukup besar, cukup menampung semua warga dan keluarganya laki-laki. Itu menjadi salah satu syarat wajib. Iya. Bagaimana caranya antum tahu bahwa orang ini sholat berjamaah? Ini kan maksudnya maksud saya itu kan dalam proses masih menyeleksi konsumen nih. Iya. Mereka mau beli, kan kalau di klausal ada tulisan itu, ya bisa aja saya bilang saya sholat bang ke jamaah ke masjid gitu kan, bisa aja. Tapi cara antum mengetahui dia benar sholat berjamaah di masjid pada sebelum mengambil unit rumah di sini gimana? Ya, pertama kan wawancara ya. Karena tadi ini kan semua satu rangkaian. Ya. Yang mana rangkaian itu tambah ke sini tambah berat. Iya. Nah, kan. Biasa kita tanya kan, Bapak udah terbiasa sholat berjamaah. Kalau jawaban dia sudah terbiasa, kita tanya spesifik subuhnya tadi di mana. Kalau dibilang tadi subuh di masjid, nah itu secara wawancara sudah masuk. Ya, secara wawancara sudah masuk. Oke. Dan sudah kita sampaikan, jadi nanti misalnya contoh Pak di sini kan nanti begitu Bapak tinggal di sini, Bapak wajib sholat berjamaah di masjid. Nanti subuh itu kalau Bapak nggak ke masjid, pintu rumah kita ketok-ketok. Dari awal udah kita sampaikan. Oh gitu. Jadi ketika tinggal di sini, iya, dia nggak sholat jamaah di masjid, pintu rumahnya akan diketok-ketok. Ini iya, akan istilah kata begitu. Dari awal dipanggil lah gitu. Iya, jadi dipanggil lah, woro-woro. Kata-kata itu kita sampaikan ke setiap calon konsumen untuk melihat resistensi mereka. Ya. Kalau mereka, saya senang Pak, justru saya rada kesulitan nih Pak, pengen banget sholat subuh berjamaah, cuma suka ketiduran. Nggak ada yang bangunin. Kalau responnya begitu, berarti kan resisten. Berarti oke, bagus. Tapi kalau dia menampakkan resistensi kan, misalkan merasa itu kan privasi saya tuh. Iya betul. Kenapa sampai sejauh itu? Gitu mungkin kalau ada begitu. Nah itu ya kita bilang ya di sini itu salah satu kriteria yang wajib dipenuhi. Jadi karena menurut kita kan kalau Muslim yang baik salah satunya adalah sholatnya juga baik. Betul. Nah gitu. Jadi itu menjadi salah satu kriteria. Itu secara wawancara. Nah, ada lagi nggak tahapan untuk mengetahui dia sholat? Ada contoh. Bener. Ada di sini konsumen yang tiap subuh kita suruh kirim foto. Tiap subuh? Tiap habis sholat subuh kita suruh untuk selfie. Habis sholat subuh suruh selfie. Kirim foto ke kita tiap hari sampai waktu yang kita tentukan. Jadi jangan sampai karena pengen beli rumah akhirnya salah
salah satu kriteria pembeli di sini adalah bebas dari hutang riba. Bebas dari hutang riba.